Saya Muhammad Arzul Fikar. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang bagaimana pendiri atau pemimpin menciptakan budaya organisasi. Menurut Edgar Sains, budaya organisasi terbentuk melalui proses yang bertahap dan pendiri atau pemimpin memainkan peran sentral sebagai arsitek budaya karena mereka membentuk fondasi awal ketika organisasi masih kecil dan fleksibel. Proses ini bisa dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu yang pertama tahap penciptaan fondasi. Saat organisasi baru didirikan, pendiri seringkali bertindak sebagai pemimpin visioner yang mendefinisikan visi, misi, dan asumsi dasar. Ini seperti DNA organisasi yang sulit diubah. Cara kerja, pendiri merekrut orang-orang yang selaras dengan visinya, misalnya memilih karyawan inovatif jika budaya yang diinginkan adalah kreativitas. Selanjutnya, tahap penguatan melalui praktek sehari-hari. Bisa disebut dengan artikulasi dan penguatan sekunder. Setelah fondasi terbentuk, pemimpin memperkuat budaya melalui sistem dan struktur organisasi. Cara kerja, pemimpin menggunakan mekanisme sekunder seperti sistem penghargaan atau hadiah untuk perilaku yang sesuai dengan budaya organisasi, dan proses seleksi atau merekrut dan memecat berdasarkan kesesuaian budaya. Yang tahap terakhir yaitu tahap evolusi jangka panjang atau bisa disebut dengan evolusi dan penguatan kebudayaan. Budaya yang diciptakan pendirinya bisa bertahan lama, namun pemimpin selanjutnya harus menjaganya atau mengubahnya saat organisasi tumbuh. Pendiri sering meninggalkan warisan melalui suksesor yang dilatih dengan nilai-nilai mereka. Cara kerja melalui cerita storytelling tentang sejarah organisasi, ritual seperti pertemuan tahunan, dan adaptasi terhadap perubahan eksternal. Untuk selanjutnya yaitu awal budaya organisasi menurut pendiri atau pemimpin. Yang pertama ada Sam Steinberg Supermarket. Membangun budaya customer first, efisiensi, dan loyalitas karyawan. Memperlakukan karyawan seperti keluarga dan fokus pada pelayanan ramah serta keadilan. Yang kedua ada First Meets Fintech. Menciptakan budaya kecepatan, keandalan, dan filosofi people service profit. Dikenal dengan komitmen Purple Purpose dan semangat tangguh menghadapi krisis. Yang ketiga ada Ken Olsen, Digital Equipment Corporation DEC, menumbuhkan budaya korporatif dan inovatif dengan open door policy dan semangat riset teknik, namun gagal beradaptasi terhadap perubahan pasar PC. Yang keempat ada Steve Wozniak and Steve Jobs, Apple Inc., membangun budaya inovasi dan kesederhanaan, berpikir berbeda, serta fokus pada pengguna, dikenal dengan kreativitas rahasia dan perfeksionisme tinggi. Yang kelima, Thomas James Watson SR IBM, menamakan nilai think, profesionalisme, dan penghormatan terhadap individu, mendorong etika, layanan pelanggan, dan keunggulan melalui pelatihan disiplin. Yang keenam, ada David Packard and William Hewlett Packard atau HP, membentuk budaya Happy Way, kepercayaan, rasa hormat, inovasi, dan keseimbangan kerja, mendorong suasana egaliter dan kontribusi sosial melalui inovasi teknologi. Bagaimana budaya muncul dalam kelompok baru? Cara paling efektif untuk membongkar misteri tentang konsep budaya adalah dengan mulai menyadari bagaimana budaya terbentuk dari pengalaman pribadi kita, untuk memahami cara sesuatu diterima dan diadopsi, serta mengamati ini terutama dalam kelompok yang kita masuki dan berkontribusi. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok melalui asal-usul atau peristiwa asal dan acara penanda. Semua kelompok biasanya diawali oleh semacam kejadian awal. Yang pertama yaitu krisis lingkungan. Contohnya yaitu ancaman yang tiba-tiba muncul di kerumunan acak yang memerlukan respon bersama.
Yang kedua, keputusan pemicu untuk mengumpulkan sekelompok orang demi mencapai suatu tujuan. Atau yang ketiga, acara atau pengalaman bersama yang dipromosikan untuk menarik perhatian beberapa individu. Melalui proses lokakarya dan interaksi, setiap anggota belajar memahami diri sendiri, orang lain, serta membangun kepercayaan dan kebersamaan. Pada akhirnya, kelompok terbentuk bukan hanya untuk mencapai tujuan, tetapi juga menciptakan budaya positif yang tumbuh dari kerjasama dan saling pengertian. Yang kedua yaitu bagaimana individu menjadi konsekuensi kelompok. Pada awal terbentuknya kelompok, setiap individu biasanya masih canggung dan belum memahami arah bersama. Melalui interaksi yang saling memberi masukan dan menanggapi, mulai muncul kebersamaan dan kesadaran bahwa mereka adalah satu tim. Proses ini membentuk norma, cara kerja, dan nilai yang lahir dari pengalaman bersama. Saat setiap anggota saling memahami dan beradaptasi, terbentuklah misi dan rasa kita yang menjadi dasar kekompakan kelompok. Yang ketiga yaitu membangun makna melalui berbagai persepsi dan mengartikulasikan perasaan. Kebersamaan dalam kelompok dibangun melalui keterbukaan dalam berbagai perasaan dan pengalaman. Saat seseorang berani mengungkapkan apa yang dirasakan dengan jujur, hal itu membantu anggota lain memahami situasi dan memperkuat hubungan emosional. Proses ini menciptakan rasa saling percaya, menumbuhkan kepemimpinan alami, dan menjadi dasar terbentuknya identitas kelompok. Dari sinilah muncul makna, ketenangan, dan kesepahaman tentang tujuan serta cara bekerja bersama. Yang keempat yaitu kepemimpinan sebagai intervensi tepat waktu. Dalam kelompok kadang muncul ketegangan karena kurang komunikasi. Pemimpin yang baik tahu kapan harus bertindak untuk mengajak anggota berbicara, berbagi perasaan, dan mencari solusi bersama. Melalui proses ini, kelompok belajar memahami satu sama lain, menghargai perbedaan, dan menciptakan kerjasama yang seimbang. Kepemimpinan tepat waktu bukan soal siapa yang memimpin, tapi bagaimana membantu kelompok untuk bersama. Saya Sofia Rizkianindya dengan NPM 22610053. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi dari sebelumnya. Misi dari kelompok mulai dimengerti dalam kerangka pemahaman kolektif bahwa proses pembelajaran berlangsung melalui refleksi bersama atas aksi yang telah dilakukan. Namun, masalah mengenai otoritas dan keintiman tidak lenyap dengan mudah. Anggapan dasar bahwa dibawa oleh kelompok, anggota terkait dengan masalah otoritas dan keintiman itu perlu dihadapi dan diselesaikan jika kelompok ingin meraih kemajuan dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Dinamika perkembangan kelompok, khususnya dalam kelompok T atau training group yang melibatkan asumsi sadar, pembentukan norma, dan pencapaian kematangan emosional. Proses ini terinspirasi dari teori Bion dan lainnya, dengan fokus pada isu otoritas, keintiman, dan kerja efektif. Berikut rangkuman beberapa tahap. Tahap pertama, berurusan dengan asumsi tentang otoritas. Pada tahap awal, anggota kelompok menghadapi ketergantungan emosional terhadap pemimpin atau asumsi ketergantungan menurut Bion, di mana mereka itu mencari bimbingan dan merasa aman dengan bergantung pada staf. Lalu perilaku mencakup pertanyaan konstan, persaingan untuk pengaruh dan pembentukan subkelompok atau dependen, kontradependen atau berbagi ketergantungan. Kelompok ini menguji otoritas melalui uji coba timbal balik yang bisa memicu frustasi atau mode fight or flight. Norma baru dibangun melalui respons terhadap saran awal, misalnya plug atau non-aksi, persetujuan, proses atau tindakan langsung yang menetapkan preseden tentang pengaruh dan inklusi. Tes realitas sendiri terjadi melalui intervensi anggota yang sadar, memicu katarsis di mana kelompok menyadari bahwa staf bukan pemimpin magis dan harus berbagi tanggung jawab. Hasilnya, rasa kepemilikan bersama, pengurangan ketakutan inklusi, dan pencapaian tugas awal yang memperkuat rasa kelompok. Lalu tahap yang kedua, ada membangun norma seputar keintiman. Setelah mengatasi otoritas, kelompok beralih ke asumsi fusi menurut Turkle, di mana anggota merasa kami adalah kelompok terbaik dan saling menyukai, menekan konflik untuk menjaga harmoni. Perilaku ini mencakup ekspresi kasih sayang, penyangkalan ketidakharmonisan, dan pembentukan pasangan atau solidaritas terhadap ancaman luar. Anggota overpersonal menjadi citra harmonis, sementara kontrapersonal menantang karena kecemasan keintiman.
Staf dianggap sebagai salah satu dari kami dan konflik diabaikan. Norma keintiman ini dibentuk melalui respon terhadap peristiwa penanda seperti agresi atau ekspresi kasih sayang, atau misalnya menyerang anggota lain bisa menetapkan norma, tidak boleh menyerang atau sebaliknya. Tes realitas muncul dari konflik nyata atau tantangan memicu kataris di mana kelompok mengakui perbedaan perasaan dan bahwa tujuan utama bukan saling menyukai, melainkan menerima satu sama lain untuk kerja efektif. Hasilnya, norma realistis ini tentang keintiman fungsional di mana hubungan dekat mendukung pembelajaran tanpa ilusi fusi. Untuk tahap yang ketiga, kerja kelompok dan keakraban fungsional. Kelompok mencapai kematangan emosional dengan penerimaan timbal balik atau keakraban fungsional, di mana anggota saling mengenal atau positif negatifnya. Cukup untuk bekerja sama, tekanan konfirmativitas tinggi itu sendiri. Asumsi baru muncul, kami sudah saling mengenal dan bisa berkontribusi secara individual. Norma ini mendorong individualitas dan pertumbuhan pribadi, mengurangi kecemasan awal yang mengikat energi emosional. Fokus beralih ke tugas utama, belajar atau kerja dengan energi bebas untuk produktivitas. Pemimpin harus menghindari tekanan tugas dinilai dini, seperti ancaman terhadap budaya bisa memicu kecemasan kembali. Tahap ini membebaskan kelompok dari ilusi ketergantungan atau fusi, menjadikan perbedaan sumber daya bukan beban. Banyak kelompok gagal mencapainya karena terjebak solidaritas palsu. Untuk tahap yang keempat, kematangan kelompok. Pada tahap akhir ini, kelompok matang dengan budaya kuat yang berasal dari sejarah pembelajaran bersama, termasuk pengalaman emosional intens. Asumsi berkembang tentang identitas, peran, misi, dan operasi yang diterima sebagai satu-satunya cara. Norma diperkuat melalui keberhasilan eksternal atau pemecahan masalah dan penghindaran kecemasan internal. Dengan norma sukses bertahan lebih lama, namun muncul resiko pemikiran kelompok atau groupthink, tekanan konformitas, dan stagnasi jika terlalu adaptif terhadap lingkungan. Kelompok harus menyeimbangkan stabilitas dengan inovasi untuk berkembang. Selanjutnya adalah bagaimana para pemimpin menciptakan dan menularkan budaya organisasi. Budaya organisasi merujuk pada sistem nilai, keyakinan, asumsi, dan norma yang dibagikan oleh anggota organisasi. Para pemimpin memainkan peran sentral dalam menciptakan dan menularkan budaya ini melalui proses yang disebut penyematan dan penguatan. Menurut teori klasik Edgar, budaya terbentuk melalui interaksi pemimpin dengan anggota organisasi di mana pemimpin menanamkan keyakinan mereka melalui berbagai mekanisme primer dan sekunder. Selain itu, penelitian oleh Zui et al. 2022 menyoroti bagaimana pemimpin di organisasi Asia menggunakan ritual dan desain fisik untuk menularkan nilai kolektivisme. Yang pertama, bagaimana para pemimpin menanamkan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Para pemimpin menanamkan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka melalui perilaku pribadi yang konsisten, yang menjadi model bagi anggota organisasi. Proses ini dimulai dari tingkat dasar, di mana pemimpin secara tidak sadar menunjukkan apa yang mereka anggap benar melalui keputusan dan interaksi harian. Pemimpin bertindak sebagai culture carriers yang membentuk norma melalui apa yang mereka prioritaskan seperti inovasi atau kolaborasi. Nah, untuk contoh umumnya, yaitu di perusahaan seperti Google. CEO Sundar Pichai menanamkan keyakinan pribadinya bahwa kegagalan adalah bagian dari inovasi dengan berbagi cerita kegagalan pribadi selama town hall meeting. Hal ini menciptakan asumsi dasar dalam organisasi bahwa eksperimen berisiko dihargai, tidak dihukum, sehingga karyawan merasa aman untuk berinovasi. Lalu yang kedua, ada mekanisme penyematan utama. Nah, untuk mekanisme penyematan utama ini adalah cara langsung di mana pemimpin menyampaikan budaya melalui apa yang mereka lakukan, bukan katakan. Ini mencakup kriteria, promosi, alokasi sumber daya, dan reaksi terhadap kesalahan, yang secara implisit mengajarkan nilai organisasi. Untuk contoh umumnya ada di Amazon. Jeff Bezos menggunakan leadership principles sebagai kriteria promosi di mana pemimpin menekankan customer obsession dengan memprioritaskan proyek yang memuaskan pelanggan, meskipun beresiko, yang ditularkan melalui review bulanan.
Jeff Bezos menanamkan keyakinan pribadinya bahwa pelanggan adalah raja melalui prinsip-prinsip kepemimpinan yang ia susun sejak 1997 dan terus diperbarui. Nilai ini menjadi asumsi dasar organisasi di mana keputusan bisnis selalu dimulai dari perspektif pelanggan. Bezos memastikan bahwa nilai ini bukan sekedar slogan, melainkan perilaku yang dievaluasi sehingga karyawan meniru untuk memajukan karir. Nah, yang ketiga ada artikulasi sekunder dan mekanisme penguatan. Artikulasi sekunder ini melibatkan mekanisme tidak langsung seperti cerita, mitos, dan simbol yang memperkuat budaya setelah penyematan primer. Mekanisme penguatan termasuk reward, punishment, dan role modeling yang mempertahankan budaya seiring waktu. Nah, pemimpin mengartikulasikan nilai melalui narasi yang dibagikan seperti cerita sukses yang menyoroti nilai inti, sementara penguatan dilakukan melalui sistem insentif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bayhaqi, NPM 22610044. Di sini saya akan menjelaskan materi budaya organisasi, materi 14. Kelanjutannya 5 sistem dan produser organisasi. Produser kerja seperti rekrutmen dan evaluasi kinerja menjadi alat untuk menanamkan nilai Satya Nadella Microsoft menanamkan budaya growth mindset melalui sistem evaluasi berbasis pembelajaran berkelanjutan. Yang keenam, ritual dan tata cara organisasi. Ritual seperti rapat rutin atau penghargaan karyawan memperkuat nilai bersama. Swiss Airlines menambahkan budaya positif melalui perayaan publik lagi. Karyawan yang berprestasi. Untuk yang ketujuh, desain ruang fisik dan faset. Desain ruang kerja menjadi simbol nilai organisasi. Steve Jobs Apple menciptakan desain kantor berbentuk lingkaran untuk menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi dengan ruang terbuka dan transparan sebagai lambang inovasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi Ramadan dengan NPM 2261002. Di sini saya akan membacakan studi kasus mekanisme primer tindakan pemimpin dan fokus perhatian dan sistem kontrol pemimpin. Pemimpin secara rutin melakukan audit kualitas layanan, misalnya melalui mystery shopper. Kualitas layanan selalu menjadi agenda utama dalam rapat manajemen. Karyawan mengetahui bahwa layanan prima adalah prioritas yang kemudian mempengaruhi perilaku harian mereka. Dan kriteria seleksi, promosi, dan penghargaan. BCA menerapkan proses rekrutmen yang sangat ketat, yang tidak hanya menilai kompetensi teknis, tetapi juga perilaku dan sikap layanan service audit. Karyawan dengan kinerja layanan terbaik, misalnya best seller, mendapatkan penghargaan. Dan model peran coaching. Pemimpin senior seringkali terjun langsung atau diceritakan sebagai teladan penanganan keluhan nasabah yang sulit. Mereka bertindak sebagai mentor dan memastikan coaching dilakukan berjenjang untuk memastikan perilaku smart. Menciptakan lingkungan di mana pemimpin adalah teladan layanan, role modeling, yang sesuai dengan salah satu peranan utama pemimpin dalam pembentukan budaya. Reaksi pimpinan terhadap krisis insight penting. Saat terjadi kesalahan layanan atau penipuan, pemimpin menunjukkan komitmen integritas yang menyelesaikan masalah secara transparan, menekankan bahwa standar etika tidak memperkuat nilai integritas dan fokus pada nasabah sebagai nilai yang absolut. Jadi, kesimpulan dari makalah ini, budaya organisasi adalah perekat sosial yang menyatukan anggota organisasi, tetapi juga sulit diubah setelah terbentuk. Oleh karena itu, pimpinan harus sadar akan pengaruh dan
tanggung jawabnya dalam membangun serta mengembangkan budaya yang berkelanjutan demi keberhasilan organisasi di era globalisasi dan perubahan cepat ini. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.